Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sama-sama kita belajar membahas hadis-hadis yang ada di kitab Umdatul Ahkam yang berkenaan dengan puasa. Dan kita mengambil syarah dari kitab Tafsirul Al-Alam, Syarah Umdatul Ahkam, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. Kita sampai hadis yang ketiga. Pak Dadang bisa baca hadisnya, Pak Dadang? Kelihatan ya? Pak Dadang? Ya, halo. Ya, silakan dibaca. An Anas bin Malik. Ntar, ntar, ntar. Gimana ini? Ini nih di sini. Ntar. Tampil yang saya tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Tasaharu Fa inna fi sahur mana ini? barokah. Barokah. Nah, hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh, hadis dari Anas, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1923 dan Muslim nomor 1095. Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, ya, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seolah memerintahkan kita untuk bersahur bagi orang yang akan melaksanakan puasa, yaitu makan atau minum yang dilaksanakan seorang di waktu sahar, waktu menjelang subuh, sebagai persiapan seorang untuk melaksanakan puasa. Dan di sahur ini beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmah daripada seseorang melaksanakan sunnah ini. Beliau menyebutkan fa inna fis sahuri barakah, karena di sahur itu seorang akan mendapatkan keberkahan. Baik keberkahan yang berkenaan dengan dunia dan keberkahan yang berkenaan dengan akhirat. Ya. Dari salah satu keberkahan sahur yang dilakukan oleh seorang makan atau minum di waktu sahur, yaitu dia mendapat keberkahan di waktu, yang mana waktu itu sepertiga malam terakhir, waktu yang penuh dengan keberkahan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, menjawab doa orang-orang yang berdoa di setiap permasalahan yang mereka punya, termasuk juga membantu orang-orang dalam ketaatan, yaitu dengan mempersiapkan diri untuk berpuasa Ramadan. Sehingga dia siap untuk berpuasa Ramadan dengan makan sahur tadi, sehingga apa? Dia terbantu fisiknya agar lebih kuat
di dalam melaksanakan puasa pada hari itu. Karena orang yang lapar, orang yang memerlukan minuman, orang yang haus ya, dia akan kesulitan dalam beribadah. Dan dengan sahur ini seorang mendapatkan keberkahan di dalam waktu sahur itu sendiri, dan juga keberkahan di dalam kesiapannya melaksanakan puasa pada hari itu. Termasuk ya keberkahan yang kita dapat dari kita melaksanakan sahur adalah mutaba'atul Rasul, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahur ini ya, yang nanti disebutkan di hadis setelahnya, merupakan bagian daripada agama kita, bagian daripada agama Islam, yang mana sunnahnya sahur itu diakhirkan. Sehingga apa? Ketika misalnya seorang yang bisa bangun sebelum subuh kemudian sahur, sehingga dengannya dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersiap untuk melaksanakan ibadah, termasuk ibadah untuk sholat subuh secara berjamaah. Dan sebelumnya dia bisa melaksanakan, kalau masih ada waktu, dia bisa melaksanakan qiyamul lail, sholat malam. Ya. Bisa melaksanakan witir kalau yang belum witir. Makanya kita lihat ya, di bulan Ramadan, salah satu keberkahan dari sunnah Rasulullah SAW ini, kita melihat jemaah sholat subuh di bulan Ramadan itu lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lainnya. Yang mana seseorang yang bisa bangun di waktu ini, sepertiga malam terakhir, ya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya waktu fajar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu semuanya, bahwasanya sahur ini sendiri adalah ibadah. Barang siapa yang meniatkannya untuk membantu dirinya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala di dalam berpuasa dan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala di makan yang ia makan menjelang fajar. Sehingga apa? Kalau kita mengetahui bahwasanya sahur itu adalah makanan yang dimakan di waktu sahar, kalau seandainya nih orang habis isya, ya, nanti nggak bisa bangun, makan dulu, disebut sahur apa enggak tuh? Tidak disebut sahur. Atau sebelum tidur misalnya, ya, di begadang sampai jam 12, jam 1 kemudian makan, nanti nggak bisa bangun. Nah itu tidak disebut sahur karena bukan makanan yang yang dimakan di waktu sahur. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan beberapa faedah daripada hadis ini. Faedah yang pertama, beliau menyebutkan tentang dianjurkannya untuk kita makan sahur. Dan ini mengikuti sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan perintahnya tahsahru, bersahurlah kalian. Kemudian fadilah yang kedua, ternyata makan sahur ini seorang yang melaksanakannya, di samping dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia niatkan untuk beribadah, juga dia mendapatkan keberkahan daripada waktu itu. Keberkahan yang dia dimudahkan ya, memakan makanan sahur yang sebenarnya manfaatnya kembali kepada dirinya, tapi dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Diberi waktu untuk bisa beribadah, untuk sholat, untuk berzikir, untuk beristighfar di waktu yang sepertiga malam terakhir ini. Dan dimudahkan untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Kalau kita lihat ya, konteks dari hadis ini, tasahharu, ya, seolah-olah perintah. Nah, perintah yaqtadil wujub. Perintah itu di dalam suatu lafaz hadis menunjukkan sebuah kewajiban. Tapi ada hadis yang lain yang memalingkan perintah ini dari wajib
kepada sunnah tentang puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang puasa wisol. Puasa wisol yaitu puasa yang eh, tidak berbuka, kemudian tidak sahur, kemudian puasa lanjut pada hari berikutnya. Ini memalingkan kewajiban daripada lafaz dalam hadis ini menjadi istihbab. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke hadis yang selanjutnya masih berkenaan dengan waktu sahur. Monggo Pak Dadang. Yang mana yang ini tadi? Yang 107. Bismillah. Ana Anas bin Malik an Zaid bin Sabit radhiyallahu an qala tasahharu Tasaharna tasahharna ma Rasulillahi alaihi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholat qala Anas radhiyallahu an qultu li Zaid kam kana bainal adan was sahur qala qadru khamsin ayat khamsina ayat. al-bakh Ya. Jadi khamsin hadis ayat. yang selanjutnya masih berkenaan dengan sahur dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma. Zaid mengatakan tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya kami beranjak untuk sholat. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid, kam kana bainal adzan was sahur? Antara engkau selesai makan sahur sampai adzan itu berapa waktunya? Beliau menyebutkan qadru khamsina ayah. Kira-kira sekitar 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1921 dan Muslim 1097. Hadis ini sahih. Jadi maksud daripada kam kana bainal adzan was sahur, Syekh menyebutkan maksudnya adzan maksudnya adalah iqamah. Di hadis yang lain dari Anas bin Zaid, dari Anas an Zaid radhiyallahu anhu qala tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huma qumna ila shalah. Qultu kam kana bainahuma qala qadru khamsina ayah. Kira-kira 50 ayat. 50 ayat kira-kira berapa waktunya itu? Ada yang mengatakan sekitar 4 menit atau 5 menit, 6 menit sekitar itu. Ya. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Dua-duanya sama-sama sahabat radhiyallahu anhu. Bahwasanya Zaid itu makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam makan sahur beliau mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur sampai qubail subah, menjelang sholat subuh. Kemudian setelah makan sahur langsung beranjak untuk sholat subuh. Anas bertanya kepada Zaid, kam kana bainal iqamah wa sahur? Antara iqamah dan sahur itu berapa waktunya? Beliau menyebutkan qadru khamsina ayat. 50 ayat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita mengetahui bahwasanya sunnahnya sahur adalah diakhirkan, ya. Diakhirkan sampai menjelang waktu subuh. Sehingga apa? Dengan hadis ini kita mengetahui tentang hal yang sering kita temukan di masyarakat berkenaan dengan waktu imsak, waktu menahan. Ya. Seolah-olah mulainya berpuasa itu di waktu itu. Bukan seperti itu. Jadi mulai puasa dengan masuknya waktu subuh, itulah waktu mulai puasa. Bukan dari waktu yang dikenal di kita dengan waktu imsak, bukan itu. Cuma memang mungkin wallahu a'lam para ulama
eh, apa namanya, memberi waktu imsak ini mungkin, ya, supaya bersiap-siap untuk melaksanakan puasa, untuk membersihkan diri, membersihkan mulut dan segala macamnya, supaya siap dalam melaksanakan sholat subuh. Tapi jangan dipahami, ya, jangan dipahami bahwasanya mulainya puasa itu ketika waktu imsak. Tapi mulai puasa ketika adzan sholat subuh. Di sini kita mengetahui bahwasanya al-mubadarah bi sholat subuh, untuk bersegera melaksanakan sholat subuh, ya, karena setelah selesai seorang itu melaksanakan sahur, ya, kemudian 4 menit atau 5 menit setelahnya masuk sholat subuh, ya. Jangan sampai malah seperti yang dilakukan sebagian orang, istirahat dulu atau tidur dulu, ya kan, ya. Karena dia tidak mengakhirkan sahur, sahur pada waktu yang sangat jauh, sehingga istirahat dulu, bahkan ada yang tidur dulu, sehingga dia makan sahur yang sunnah, kemudian meninggalkan yang wajib, yaitu sholat subuh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang berkenaan dengan hadis ini. Kemudian hadis selanjutnya, pada Dam, fadhal, dari Aisyah wa Ummu Salamah. An Aisyah, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu Ummi anhuma, Salamah, wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelihatan, kana 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 yudrikuhu al-fajar al-fajr wa huwa junub min ahlihi thumma yagtasilu wa yasum. wa yasumu. Nah, hadis yang berikutnya ini berkenaan dengan seseorang yang mendapati waktu fajar dan dia hendak berpuasa, sementara dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. An Aisyah wa Ummi Salamah, dua-duanya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan waktu fajar wa huwa junub, sedangkan dia masih dalam keadaan junub min ahlihi, dengan istrinya. Thumma yaqtasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1926 dan riwayat Muslim nomor 1109. Wasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mohon maaf ini, berhubungan dengan istrinya di waktu malam. Karena memang waktu malam adalah diperbolehkan untuk makan, diperbolehkan untuk minum, bahkan diperbolehkan untuk, mohon maaf, berhubungan badan bagi yang sudah suami istri. Diperkenankan itu semuanya, ya. Kemudian kadang-kadang beliau Shallallahu alaihi wasallam adrakahu al-fajr. Beliau belum sempat mandi, ya. Ya. Jadi masih dalam keadaan junub, sedangkan waktu sudah masuk waktu fajar. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam meneruskan puasanya. Dan puasa yang dilakukan itu adalah sah. Tidak perlu dengan mengqadhanya pada waktu yang lain. Dan ini adalah hikmah daripada keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dan disebutkan oleh Syekh, wa hadza madhhab jumhurul ulama. Dan ini madhab jumhur al-ulama. Tidak ada khilaf illa qalil, kecuali sangat sedikit dari orang-orang yang tidak dianggap khilafnya. Bahkan sebagian menyatakan bahwasanya hukum ini adalah ijma'. Maksudnya ijma' bagi orang yang mendapati waktu fajar sedangkan dia junub, ya, maka puasanya sah walaupun belum
belum mandi. Ya. Terus selanjutnya dia mandi, kemudian melanjutkan puasanya. Mandi dalam artian untuk melaksanakan sholat. Beberapa faedah daripada hadis ini, Syekh menyebutkan bahwasanya puasa seseorang yang mendapati waktu fajar, sedangkan dia dalam keadaan junub, ya berkenaan dengan hubungan dengan istrinya misalnya, maka sah puasanya. Dan lebih lagi daripada itu, seorang misalnya yang mimpi basah. Mimpi basah tentunya ini lebih sah karena bukan dari kemauannya dia, ya kan? Sedangkan yang jima aja sah, apalagi yang mimpi basah. Kemudian faedah yang selanjutnya, annahu la farqa baina shaumil wajib wa nafl. Tidak ada perbedaan antara puasa wajib, ya puasa Ramadan atau puasa nadar atau puasa sunnah. Ya, atau puasa puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa-puasa yang lainnya. Kemudian saya menyebutkan yang keempat, jawazul jima' fi layali Ramadan. Bolehnya seorang, mohon maaf, berhubungan badan dengan istrinya di malam bulan Ramadan. Dan ini diambil dari hadis dari ayat di surat Al-Baqarah 187, "Uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian malam bulan puasa untuk bisa mendatangi istri-istri kalian. Karena pada sebelumnya itu tidak diperkenanan untuk ini bagi siapa yang mendapati waktu maghrib, kemudian dia tidak berbuka, kemudian tidur, maka dia harus berpuasa. Maka diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat ini. Kemudian faedah yang kelima, saya menyebutkan tentang fadilah daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalaulah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan, ini kan berhubungan dengan hal rumah tangga ya, yang tidak diketahui kecuali dari orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ada istri-istri beliau, ya. Dan istri-istri beliau, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan dengan memberikan semua informasi berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita beragama, mencontoh apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan ini adalah keutamaan mereka, memberikan kita ilmu yang sangat banyak yang bermanfaat untuk kehidupan kita beragama. Radhiyallahu anhum. Kemudian hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa sedangkan ia sedang berpuasa, fa'akala au syariba, kemudian dia makan ataupun minum, fal yutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahullah wa saqah. Karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan memberinya minum. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang agama kita yang mudah. Yang mudah, ya, dan melihat dari kondisi manusia yang kadang lupa, ya, yang memberikan hukum sesuai dengan kemampuan hambanya. Tentunya bukan untuk dimudah-mudahkan, tetapi barang siapa yang mendapati hal-hal yang di luar daripada kehendaknya seperti lupa, ya, kemudian dia makan dan minum padahal dia sedang berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya. Tentunya jangan lupa terus-terusan gitu ya. Kalau lupa terus-terusan nanti kelihatannya sengaja. Tapi kalau benar-benar lupa, kemudian dia makan dan minum, atau hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari tanpa sengaja, maka hendaknya dia tetap meneruskan puasanya. Dan puasanya itu sahih. Karena hal ini bukan dari
kehendaknya. Tetapi disebutkan bahwasanya fa inna ma'at amahullah wasaqah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberinya yang makan dan memberinya minum. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama mengatakan bahwasanya makan dan minum orang yang lupa itu tidak membatalkan puasa. Nah, khilaf di antara mereka berkenaan dengan orang yang mohon maaf jima, hubungan badan dengan istrinya. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Kalau lupa, lupa ya. Apakah dia mendapatkan hukum kias seperti makan dan minum dengan biadamil ifsad, dengan menjadikan puasanya itu tidak batal ataupun tidak? Nah, ini yang khilaf para ulama. Tapi kalau makan dan minum mereka tidak khilaf. Dhahaba al-Imam Ahmad, Imam Ahmad dan pengikutnya mengatakan bahwasanya annal jima' mufsidul isyam. Bahwasanya hubungan badan itu membatalkan puasa. Walau kana minal jahil awin nasi. Walaupun misalnya itu terjadi oleh orang yang bodoh yang tidak mengetahui hukumnya ataupun orang yang lupa. Fa idza kana fi nahari Ramadan fa huwa mujibul lil kafarah. Apabila dilakukan di waktu siang bulan Ramadan, maka wajib baginya membayar kafarah. Dan ini disebutkan oleh Syekh salah satu mufradat dari mazhab Ahmad. Dalil mereka menyebutkan dalil hadis ini juga dalilnya. Bahwasanya hadis ini hanya menyebutkan makan dan minum, tidak menyebutkan jima. Ya. Sehingga apa? Orang yang melakukan selain yang ada di hadis ini, maka dia batal puasanya. Dan beliau menyebutkan bahwasanya lupanya seorang dalam hubungan badan di siang bulan Ramadan, maka ini sangat baik ya. Mustahil ini terjadi karena lupa. Dikecualikan makan dan minum mungkin, tapi kalau hal ini kayaknya sangat tidak mungkin. Begitu dalil Imam Ahmad. Sementara Abu Hanifah, Syafi'i, Dawud, Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya ini tidak membatalkan puasa. Dan mereka berdalil dengan beberapa hal. Yang pertama, riwayat dari Hakim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan man aftara fi Ramadan nasiyan fala qadha alaihi wala kafarah. Barang siapa yang berbuka ya, di bulan Ramadan di siang hari nasiyan karena lupa, maka fala qadha alaihi wala kafarah. Tidak ada qadha baginya dan tidak ada kafarah. Maksudnya puasanya sahih. Dan Ibnu Hajar menyebutkan wal iftar amun fil jima' wa ghairihi. Dan iftar dalam hadis ini itu umum, masuk dalamnya adalah jima'. Kemudian dalil yang kedua, beliau menyebutkan tentang al-umumat. Ya. Perkara yang umum di sebuah ayat yang mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengambil dari kami, ya, menghukum kami ketika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Dan ini umum. Di hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan ufiya li ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Diampunkan bagi umatku khata', kesalahan, lupa dan hal ketika ia dipaksa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang ketiga, mereka berdalil dengan annal mukhalifina fi sihhati shaum yuwafiquna ala suquti al-itsm anhu. Bahwasanya orang-orang yang tidak sepakat dengan pendapat ini, mereka sepakat bahwasanya orang yang melakukannya itu tidak berdosa.
Apabila dia udur tidak berdosa, maka nggak ada bedanya, ya. Yang pertama dengan yang kedua. Dan dalil dari Hanabila tadi dijawab bahwasanya bi anna ta'liq al-hukm fil akl wa syurb min bab ta'liq hukum bil laqab fala yadullu ala nafihi amma ada. Ya. Maksud daripada hadis yang bahasanya Hanabila itu berdalil itu bahwasanya biasanya memang lupanya dimakan dan minum. Nah, ini tidak menafikan untuk halal yang selainnya. Wallahu a'lam. Ya. Itu khilaf ulama. Fadilah atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama saya menyebutkan tentang sahnya puasa seseorang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Bahkan kalau kita ambil hadis pendapat jumhur, ya, bahkan hubungan badan, kalau lupa maka puasanya itu sah. Kemudian faedah yang kedua, annahu laisa alai itsm. Bahwasanya kalau dia makan dan minum karena lupa, maka dia tidak berdosa karena dia bukan berdasarkan keinginannya. Kemudian makna daripada it'amuhu minallahi ta'ala, bahwasanya dia diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi minum, bahwasanya hal itu terjadi min ghairi ikhtiyar, bukan karena kemauannya, tapi karena qadar Allah Azza wa Jal yang telah menjadikan dia lupa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia makan dan minum karena lupa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hadis yang agak panjang. Ya, insyaallah kita ini masih berkenaan dengan hubungan badan di siang hari. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa kita menyelesaikan hadis-hadis yang ada di kitab Umdatul Ahkam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan ikhwas sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak salahnya datang dari kami. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.